Selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah cabang ilmu dari price action yang juga merupakan sebuah basic price action, yaitu mengenai trend line. Jadi sebelumnya, kalau misalnya video ini berguna, mari kita diskusi bareng, dan apabila ada rekan-rekan trader yang menganggap video ini tidak berguna, silakan abaikan. Jadi yang saya akan jelaskan ini adalah sebuah ilmu yang telah saya pelajari dan saya telah terapkan di market dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tentunya telah membuat saya bisa survive di market. Jadi konsep trendline dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kita bisa gunakan trendline sebagai sarana untuk memfollow trend, di mana trendline berfungsi sebagai sebuah area entry untuk memfollow trend yang sudah terbentuk. Dan yang kedua adalah trendline kita gunakan sebagai sebuah sarana untuk melihat potensi akan terjadinya sebuah reversal. Perlu juga dipahami untuk membaca sebuah reversal. Dalam hal ini menilai sebuah reversal tentunya mengacu pada time frame mana kita melakukan trade. Akan sangat berbeda apabila kita trading di H1 dengan trading di daily. Namun dalam penerapan konsepnya tetaplah sama. Baik, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu trendline sebagai alat untuk memfollow trend. Jadi kita coba membuat ilustrasinya. Jadi trendline akan dikatakan valid apabila dia berhasil membuat higher high pada uptrend dan lower low pada downtrend. Jadi kita buat ilustrasinya seperti ini. Di sini kita lihat markup diawali dengan terbentuknya low, kemudian terbentuk lagi high, terbentuk higher low, terbentuk higher high. Di saat market sudah terbentuk seperti ini, barulah kita valid untuk menarik sebuah garis trendline seperti ini. Dan trigger kita untuk melakukan entry adalah di area ini. Jadi sangat penting diketahui, trendline dikatakan valid apabila telah berhasil membuat higher high. Ini untuk uptrend ya. Jadi higher high ini adalah poin utamanya. Dan apakah acuan kita untuk melakukan entry di sini? Tentunya kita harus mengcombine analisa kita dengan beberapa faktor, misalnya seperti SNR, SND ataupun PIBO. Untuk lebih detailnya kita coba saja lihat ke market. Kita coba melihat di pair GBP AUD. Baiklah, di sini kita melihat market, history market maksud saya, yang terlihat terbentuknya sebuah uptrend di time frame H1. Dari sini kita bisa lihat adanya low, high, higher low, higher high. Berarti ini adalah valid sebuah penarikan trendline. Ingat, trendline bukanlah sebuah titik, namun adalah sebuah zona. Jadi kita buat saja terlihat presisi ditarik dari ujung ke ujungnya. Sekarang mari kita lihat, di sini terbentuk low, high, higher low, higher high, kemudian membentuk lagi higher low. Nah, di poin inilah sebenarnya trigger untuk kita melakukan entry telah terbentuk di trigger ini. Lalu kita coba combine dengan beberapa analisa lainnya. Pertama, kita gunakan SNR.
Ternyata benar, di sini terjadi sebuah breakout resisten di breakout, dan dia melakukan pullback kembali ke resisten yang telah berubah menjadi support. Kemudian kalau dari segi SND, di sini terlihat jelas terbentuknya sebuah base yang dalam ilmu SND disebut sebagai FTR atau fail to return. Ini adalah sebuah base. Lalu kemudian bila kita combine lagi dengan Fibo, kita tarik dari higher-high-nya ke low-nya, jelas terlihat kalau area ini merupakan area kuat, yaitu area 50 dari Fibo. Kemudian apabila rekan-rekan yang senang juga menggunakan moving average sebagai salah satu bagian dalam analisanya, kalau saya sering gunakan moving average eksponensial 50, terlihat juga market menyentuh moving average. Berarti dari sini kita sudah melihat bahwa area trendline ini didukung oleh satu SNR, di mana resisten become support, kedua SND di mana ini merupakan area fail to return, ketiga Fibo di sini adalah area 50, kemudian moving average, harga tepat menyentuh moving average 50. Jadi kita punya 4 alasan untuk entry di trend line ini. Jadi sangat jelas alasan entry kita. Di saat harga menyentuh trend line ini, dengan 4 alasan itu kita sudah bisa melakukan entry buy dengan XL berada di low di sini. Kalau dengan zona berada tepat di bawah zona FTR, maksudnya bukannya tepat, tapi kita juga harus memberikan selah spread apabila nantinya untuk menghindari spike yang terjadi. Dan kita coba lihat berapa risk yang kita gunakan di sini. Risknya sekitar 35 pip dengan reward tentunya. TP pertama berada di higher high ini, TP 40, TP 140, TP kedua berada di area ini sekitar 120 pip. Jadi kalaupun harga masuk ke TP 1, kita sudah mendapatkan risk reward 1/2. Dan dalam sebuah eksekusi entry itu sudah sangat valid kalau menurut saya, 1/2. Jadi poin inti dari konsep trendline itu adalah trendline dikatakan valid apabila telah berhasil membuat higher high pada uptrend dan lower low pada downtrend. Dan apabila telah terbentuknya sebuah higher high, kita dapat menarik garis trendline. Kemudian di saat market menyentuh area trendline itu, kita combine dengan beberapa faktor lain. Dan apabila kita mendapatkan faktor-faktor pendukung lain yang memungkinkan, kita bisa melakukan entry. Dan selalu ingat, kita tentukan risknya dulu, baru kita tentukan lotnya. Karena faktor risk akan mempengaruhi psikologi. Dan dalam trading, psikologi adalah poin dasar kita untuk bisa survive di dalam bisnis forex ini. Kemudian kita coba lihat contoh lainnya. Kita coba di sini. Di sini terlihat high, low, higher low, lower low. Jadi ini adalah valid untuk menarik. Kenapa valid? Karena sudah terbentuk lower low ini. Kemudian kita coba combine. Di sini ada support become resistant. Dan kalau kita tarik Fibo, tepat berada di Fibo 50. Kalau SND
masih di bawah dari trendline, maksudnya di atas dari trendline, berarti SND nggak mendukung. Kita coba combine dengan trend moving average 50, juga berada di area moving average 50. Berarti kita punya 3 faktor untuk melakukan entry. Jadi kita valid di sini untuk melakukan entry. Dengan SL kita berada di sini. Risk rewardnya di lower low-nya reward 30, SL-nya reward 70, SL-nya sekitar 50, masih masuk. Jadi positif kita bisa melakukan entry di sini. Baiklah, cuma itu aja contoh-contoh simple yang saya jabarkan. Dan di dalam penerapannya di market, hal-hal yang saya combine seperti support resisten, SND, yang saya gunakan tadi adalah secara konvensional, maksudnya secara umum. Karena di dalam sebuah ilmu SND, support resisten itu nanti dasarnya akan bisa mengkhusus lagi, dimana seperti SND dimana penempatan base yang tepat, SNR itu penempatan yang tepat, posisinya seperti apa. Itu kalau dijelaskan ya tentunya membuat durasi video akan menjadi lebih lama. Jadi maksudnya saya jelaskan ini adalah secara gambaran umumnya aja dan poin dasar utamanya. Baik, demikian, semoga video ini bisa menjadi sarana untuk kita belajar bersama-sama. Dan untuk saya pribadi, di dalam membuat video ini juga merupakan sebuah reminder ataupun review untuk saya untuk mengulang hal-hal yang telah saya dalami, saya terapkan untuk dapat semakin memperkuat pondasi-pondasi apa yang telah saya terapkan selama ini. Dan sekali lagi terima kasih. Kita sambung lagi untuk penjelasan video mengenai trendline sebagai untuk sebuah sarana untuk melihat potensi akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya, karena agar durasi video tidak menjadi panjang dan membosankan. Baiklah, see you in next video.